いてね。Cerita anime ini diawali dengan seorang pria bernama Akira yang saat ini sedang berada di kelasnya. Ia terkenal sebagai seorang siswa yang pemalu pendiam karena sifat introvertnya itu. Tak jarang, semua teman-teman sekelasnya pun seringkali menganggap jika Akira tidak ada. Sebenarnya Akira sangat senang membaca sebuah novel isekai kesukaannya daripada harus mengobrol bersama dengan teman-temannya yang lain di kelas. Kemudian setelah itu, pada saat situasi tenang, tiba-tiba saja muncul sebuah aura hitam yang dimana diikuti dengan sebuah lambang portal menuju dimensi waktu. Tanpa sadar dan tanpa sengaja juga, semua siswa pun lalu tersedot ke dalam portal dimensi waktu tersebut yang menteleportasi mereka pada dunia dimensi lain, yaitu isekai. Semua siswa dan siswi saat ini sudah berada di sebuah kerajaan, tentunya di dunia fantasi yang lain, dan di sana lalu ada sosok kakek-kakek berkepala perontos seperti kakek kura-kura. Ia menjelaskan di sini jika mereka semua sengaja dipanggil datang ke sini karena dianggap sebagai sosok para pahlawan yang akan membantu kerajaan di negeri ini. Kakek tua itu juga menjelaskan nantinya mereka semua akan dihadapkan kepada sang raja yang bernama Morgan bersama dengan putrinya yang memimpin kerajaan sekarang. Tentunya hal itu pun membuat siswa menjadi bingung. Lalu kemudian kakek kura-kura itu pun benar-benar menepati perkataannya. Sang raja pun akhirnya datang menemui mereka. Singkatnya, dari sinilah para siswa diminta untuk maju ke hadapan sebuah bola kristal untuk melihat bakat kemampuan yang mereka miliki satu dan yang lainnya. Nantinya dari semua siswa, ada salah satu siswa paling spesial yang akan ditunjuk menjadi seorang pahlawan agung. Tanpa membuang waktu, seorang murid pun langsung menawarkan diri untuk diperiksa pertama kali kekuatan apa yang ada dalam tubuhnya. Namun setelah diperiksa tersebut, dari batu kristal itu kemudian muncullah kekuatan yang ia miliki dalam tubuhnya, yang hanya sebuah tamer level 1. Ia pun nampak kecewa karena ia bukan pahlawan agung yang dicari. Namun kakek tua menjelaskan jika tamer adalah sebuah kekuatan yang sudah cukup baik di negara ini. Satu persatu siswa pun mendekati bola kristal secara bergantian untuk mengecek kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Dari kelas mage, kemudian ke knight hingga healer, belum ada sosok pahlawan agung yang dicari sejauh ini. Hingga singkatnya tiba giliran satu untuk mengecek jendela statusnya, yang ternyata ia memiliki status sebanyak 900. Dan karena hal itu juga, dikarenakan statusnya paling tinggi di sini, akhirnya ia pun keluar menjadi sosok pahlawan agung yang dicarinya. Kakek tua juga menjelaskan, semua siswa yang belum mengecek status mereka juga bisa mengeceknya. Akira pun mencoba untuk mengecek status yang ia miliki. Ternyata berjumlah 1800. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Akira juga heran di sini jika sang pahlawan hanya memiliki status sebanyak 900. Apa julukan untuk dirinya yang memiliki status sebanyak 1800? Kemudian, salah satu teman Akira pun memintanya untuk juga mengecek kekuatannya di hadapan bola kristal. Tentunya di sini Akira pun bingung dan ia pun sedikit menolak karena sebenarnya kekuatannya sungguh melampaui batas seperti ini, dan ia juga curiga kepada Raja Morgan dan juga putrinya yang sepertinya jika mereka berdua memiliki niat terselubung atau niat jahat kepada semua pahlawan yang mereka undang ke sini. Juga ditambah lagi ceritanya tentang melawan Raja Iblis belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Akira pun harus berhati-hati. Tapi jika ia menolak, sungguh bukan pilihan yang tepat untuk saat ini ia pilih. Kemudian di sana Akira melihat ada sebuah kekuatan menghilang yang levelnya sudah sangat jauh melampaui batas. Tanpa ragu ia segera mengaktifkannya. Seketika itu juga teman-temannya dan juga semua orang lain yang ada di sana sama sekali melupakan dan tidak menyadari kehadiran Akira yang ada di tempat tersebut, sehingga ia pun tidak mengecek semua kekuatannya di hadapan bola kristal itu. Sewaktu semua siswa dipersilahkan untuk beristirahat di tempat yang sudah dipersediakan. Kemudian Akira yang mengikuti mereka semua dari belakang tanpa diketahui oleh siapapun. Ia menyadari jika tempat ini banyak dipasang CCTV, sehingga pergerakan dari para siswa
mudah dipantau oleh Raja Morgan, Akira memutuskan pada akhirnya untuk menginap sementara di sebuah kamar tua yang dimana di sana banyak sekali tersimpan perlengkapan perang. Singkatnya, Akira pun menemukan sebuah baju assassin sesuai skill yang ia miliki saat ini. Tanpa ragu, ia segera menggunakan baju assassin tersebut dan ia pun mulai mencari tahu fakta sebenarnya yang tersembunyi di balik negeri ini. Ia kemudian menyelinap diam-diam masuk ke kamar Raja Morgan dan mendengar percakapan Raja Morgan bersama dengan putrinya. Morgan di sini meminta pada putrinya jika jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam ruangan ini. Jika tidak, rencana mereka semua akan kacau. Walaupun di sini Akira belum tahu pasti apa rencana dari sang raja, tapi ia sadar jika semua ini ada yang janggal dan pastinya tidak baik untuk teman-temannya. Akira berniat untuk menghabisi saja langsung Raja Morgan. Namun sang penulis anime pun menjelaskan jika ia menghabisi Raja Morgan sekarang, pastinya secara otomatis anime ini akan segera tamat di episode 1 saja. Pada akhirnya Akira pun mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan paginya, Akira pun langsung memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam ruang makan. Karena perutnya merasa lapar, ia pun mengambil beberapa roti untuk sarapannya pagi ini. Di sana Akira pun berniat menceritakan semua rencana jahat dari Raja Morgan kepada semua teman-temannya. Tapi ia yakin jika ia bercerita sekarang, pasti tidak akan ada satu temannya pun yang akan mempercayai ucapannya. Sebagai seorang pahlawan agung, Sato pun di sini berkata pada semua teman-temannya yang lain agar sebaiknya mereka patuh dan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Raja Morgan. Semua teman-temannya pun yang merasa jika Raja Morgan adalah sosok yang sangat diplomatik. Pada akhirnya mereka pun setuju untuk membela mati-matian kerajaan ini, terutama Raja Morgan. Lalu para siswa pun dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti sebuah latihan. Di sana sudah berdiri seorang pelatih bernama Mitrai yang merupakan komandan kesatria di tempat itu. Mitrai pun di sini berkata pada semuanya jika selama kurang lebih 1 bulan ke depan mereka semua akan dilatih oleh Mitrai. Pada saat Mitrai sedang berbicara dengan semua siswa yang ada di sana, di sisi lain, Akira ternyata menyelinap untuk mendengarkan semua pembicaraan tersebut dari balik pintu. Hingga singkatnya, Mitrai pun menyadari keberadaan Akira di sana. Ia pun segera menyuruh Jill bawahannya untuk menggantikannya sementara waktu. Sementara itu, Mitrai pun saat ini sedang mencari keberadaan Akira. Setelah bertemu, Mitrai langsung menegur Akira. Sontak hal itu pun membuat Akira sangat terkejut, karena bagaimana bisa sosoknya saat ini diketahui keberadaannya oleh Mitrai, karena Akira yang sedang menggunakan sebuah teknik penghilangnya tadi. Semua itu dikarenakan Mitrai memiliki mata yang sangat spesial hingga dirinya pun bisa melihat perubahan suhu secara visual. Akhirnya di sini karena mereka sudah mengetahui rahasia satu sama lain, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk tidak membocorkan hal ini kepada sang raja. Lalu Mitrai pun mengajak Akira untuk berlatih di sebuah tempat yang memang sudah dipersiapkan secara khusus oleh Mitrai. Sementara teman-temannya yang lain dilatih oleh Giles, sementara Akira sendiri dilatih langsung oleh Mitrai. Beberapa hari kemudian, sewaktu mereka berdua sedang berada di sebuah ruangan yang sama. Kemudian setelah itu Akira pun langsung memberikan sebuah buku yang berhasil ia temukan di sebuah tempat. Dan di sana tertulis kata-kata Mitrai. Akira yakin jika buku ini memanglah milik Mitrai. Terlebih lagi jika buku ini berisi tentang kudeta dari kerajaan yang akan diselenggarakan oleh Mitrai. Barulah di sini Mitrai mengaku sebenarnya ia bersama dengan para knight yang lain sudah tidak suka dengan keputusan dan kepemimpinan dari raja kali ini, dikarenakan raja yang sekarang adalah sosok yang tidak tahu diri. Ia suka untuk mengorbankan apapun demi ambisi pribadinya. Hal itu pun membuat Mitrai dan yang lain sudah sangat muak dengan sang raja. Tapi masalahnya, untuk dapat melengsarkan sang raja dari tatahnya sekarang, Mitrai tidak bisa bergerak seorang diri. Terlebih lagi teman-temannya juga tidak terlalu bisa untuk diandalkan. Ia sangat membutuhkan bantuan dari seseorang assassin seperti Akira. Akira yang awalnya menolak, tapi dikarenakan ini menyangkut demi negeri ini, pada akhirnya ia pun setuju. Menurut Akira, jika ia bisa berbuat baik juga dapat membantu banyak orang di negeri ini.
itu artinya akan memudahkan kepulangan Akira ke dunia asalnya suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, para siswa pun langsung dikirim masuk ke dalam sebuah dungeon sebagai misi pertama mereka. Semua orang pun nampak antusias dengan kedatangan para pahlawan yang memang dipilih untuk datang ke dunia ini. Namun di lain sisi, ternyata ada seorang wanita yang nampak memandang sinis ke arah Akira. Entah apa penyebabnya, Akira pun tidak tahu. Tapi dirinya penasaran, langsung diam-diam menyelinap hingga tanpa disadari oleh wanita itu, Akira saat ini sudah berada tepat di belakangnya. Yang kemudian Akira pun bertanya, kenapa ia memandang sinis kepada semua orang. Wanita itu terus berkata lantang kepada Akira jika apakah dirinya tidak tahu upaya pengorbanan apa yang telah dilakukan oleh sang raja untuk dapat memanggilnya ke dunia ini. Tentunya Akira sama sekali tidak mengetahui hal itu. Wanita itu malah menyuruh Akira untuk mencari tahunya sendiri. Walaupun pikiran Akira masih dipenuhi dengan tanda tanya besar, tapi ia tetap harus melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke dalam sebuah dungeon. Singkat cerita, saat ini cerita pun sudah berada di dalam dungeon. Di sana semua teman-teman Akira rupanya sudah langsung diserang oleh monster-monster penjaga dalam dungeon itu. Melihat semua teman-temannya yang dalam keadaan bahaya, Sato pun di sini hanya bisa berputus asa karena ia menganggap sebagai seorang pahlawan agung yang terpilih, tapi ia sama sekali tidak becus dalam menjaga semua teman-temannya dengan sangat baik. Yang kemudian di sana, Akira kemudian menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada Sato. Lalu ia meminta temannya mengeluarkan sebuah sihir, dan ternyata benar jika Sato saat ini sedang diselimuti oleh sebuah kutukan. Setelah kutukan itu terlepas, Sato pun teringat dengan sebuah bom yang diberikan oleh sang putri, yang dimana menurut putri jika bom ini akan berguna untuk digunakan oleh Sato. Tapi sayangnya, sewaktu Sato melemparkan bom itu ke arah para goblin, tiba-tiba saja bukannya goblin itu malah mati, melainkan malah berevolusi menjadi sosok miniatur. Menggunakan pedang miliknya, Akira pun langsung maju dan menusuk tepat di bagian leher miniatur tersebut. Tapi sayangnya kulitnya terlalu keras hingga membuat pedang Akira pun hancur seketika. Tentunya hal itu pun membuat semua orang menjadi panik. Mitrai kemudian menyarankan pada Akira untuk sebaiknya mundur sejenak, dan kemudian Akira pun berkata pada Mitrai jika ia ingin menggunakan sebuah skill yang pertama kali ia dapatkan. Lalu Mitrai pun menyetujuinya. Singkatnya, Mitrai mengeluarkan sebuah kekuatan petir dari balik pedangnya. Kemudian setelah itu Akira pun bersiap menyerang miniatur tersebut menggunakan kekuatan menghilang yang ia miliki. Menggunakan sebuah jurus teknik bayangan miliknya, Akira mencoba sekuat tenaga mengalahkan monster miniatur tersebut. Tentunya Mitrai juga membantu membukakan jalan untuk Akira dapat menyerang sewaktu-waktu tanpa hambatan. Singkatnya, pertarungan gila itu pun terjadi, dan dari pertarungan gila itu juga monster miniatur pun berhasil dikalahkan oleh Akira dengan cara yang terbilang cukup sadis. Kemudian setelah itu, kemenangan itu pun akhirnya mereka dapat, tapi ada satu hal besar yang harus dibayar dengan harga mahal. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Akira pun kehilangan semua kekuatannya. Ia pun nampak lemah di sana. Hal itu dikarenakan dalam menggunakan sebuah teknik bayangan kali ini, jumlahnya berkali-kali lipat dari sebelumnya ia pergunakan, membuat mananya pun terkuras cukup banyak, hingga ia pun sangat lemah sekarang. Namun walaupun demikian, Mitrai pun nampaknya sangat senang sekali dengan semua itu, dikarenakan walaupun saat ini tubuh Akira sangat lemah, tapi kemampuannya meningkat sangat pesat, sehingga ia pun sangat optimis dapat menjadikan Akira atau mengandalkannya dalam membantu misinya kali ini. Sore harinya, Mitrai pun berbicara kepada Akira terkait semua hal yang ia ketahui. Tapi sebelum Mitrai mengatakan semuanya kepada Akira, ia pun terlebih dahulu memberikan sebuah pedang. Mitrai berkata jika pedang itu adalah pedang yang memang sudah lama ia simpan dari pahlawan sebelumnya. Lalu kemudian Akira pun menerima pedang itu dengan sangat senang. Dan ternyata di dalam pedang tersebut setelah dibuka ada sebuah ukiran yang bertuliskan bahasa Jepang. Tentunya Akira pun dengan mudah memahami maksud dan isi dari kata-kata tersebut.
Ukiran huruf kanji Jepang itu bermakna jika selamat datang di dunia ini dan terima kasih karena telah menyimpan pedangku dengan baik. Semoga kelak kau bisa menyelamatkan juniorku yang akan tiba di masa depan. Tentunya Akira pun bingung. Ia bertanya pada Mitrai, kenapa pedang ini diberikan pada dirinya bukanlah Tsukasa. Karena menurut Akira, jika Tsukasa adalah sosok pemegang gelar pahlawan saat ini, tentunya dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan pedang ini bukanlah Akira. Mitrai menjelaskan lagi, pedang ini memang sengaja ia simpan dan ia curi sebelumnya dari ruang harta, yang dimana dikarenakan menurutnya pedang ini tidak cocok untuk Tsukasa. Di samping itu juga Tsukasa telah mendapatkan sebuah pedang suci yang berbeda dengan pedang ini, dan Akira lah sosok yang memang pantas mendapatkan pedang ini bukanlah Tsukasa. Berpindah ke kamar Tuan Putri. Di sana di kamarnya ia pun sedang menghadap pada patung kristal, yang dimana ternyata patung kristal ini adalah sumber kutukan yang dialami oleh Tsukasa tadi. Dan kemudian Akira tiba di kamar Tuan Putri dan langsung menghancurkan kristal tersebut yang ia yakini sebagai sumber kutukan dari semuanya. Di sini kita pun dibuat bingung, mengapa jika para pahlawan dipanggil tapi pada akhirnya dikutuk satu persatu oleh kerajaan? Itu masih menjadi sebuah pertanyaan besar dalam episode kali ini. Setelah menghancurkan batu kristal tersebut, Akira pun di sini menganggap jika semua masalah kutukan pasti telah selesai. Tapi faktanya tidak begitu. Setelah Akira pergi, ternyata sang putri masih memiliki banyak batu kristal cadangan yang lain yang fungsinya juga sama seperti satu batu kristal yang tadi dihancurkan oleh Akira. Dan di sini juga Akira membuat dua kesalahan besar, yaitu pertama, ia tidak menutup wajahnya, dan kesalahan yang kedua, ia juga menjelaskan jika semua ini ia ketahui dari Mitrai. Kemudian di suatu ruangan, Akira pun bertemu dengan Mitrai, dan di sini ia pun menjelaskan semuanya pada Mitrai, dan Akira juga membawa batu kristal yang tadi sempat ia hancurkan dari kamar Tuan Putri. Lalu kemudian Mitrai pun lalu bertanya pada Akira, apakah tadi ia menutupi identitasnya di hadapan sang putri. Sayangnya, Akira pun berkata jika ia lupa untuk menutup wajahnya karena terburu-buru. Bahkan ia juga menjelaskan pada sang putri jika Mitrai adalah orang yang memberitahu semua fakta kebenaran ini. Mitrai di sini tidak marah pada Akira, tapi ia sedikit kecewa dan menganggap jika ini adalah kecerobohan Akira yang sangat fatal akibatnya nanti. Mitrai meminta Akira agar sebaiknya dia tidak tidur terlebih dahulu di dekat istana, karena Mitrai yakin sang putri dan juga Baginda Raja pasti akan menyuruh orang untuk menghabisinya secepatnya, dikarenakan rahasia mereka telah terbongkar oleh Akira dan juga Mitrai. Keesokan harinya, Akira pun benar-benar mengikuti semua arahan dan perintah dari Mitrai, yang dimana ternyata ia memutuskan tidur di atas pohon tepatnya di tengah hutan. Saat terbangun, Akira pun mendengar samar-samar suara kegaduhan dari arah istana kerajaan. Akira penasaran, berusaha untuk mengecek ada apakah di kerajaan saat ini. Ia pun datang dengan menunjukkan dirinya. Akira di sana bertemu dengan Tsukasa dan ia segera bertanya terkait apa yang sedang terjadi saat ini di kerajaan. Lalu Tsukasa pun menjelaskan dengan wajah yang sangat sayup jika telah terjadi sebuah pembunuhan. Akira segera berlari mengecek siapakah sosok yang dimaksud. Ternyata setelah dicek ia pun sangat tercengang karena faktanya orang itu adalah Mitrai, satu-satunya orang yang paling ia percayai di dunia barunya yang sekarang. Kemudian Akira bertanya kepada semua orang siapakah sosok yang telah menghabisi Mitrai, tapi semua orang yang memang tidak tahu siapakah pelaku pembunuhan sebenarnya. Ia pun malah mengira jika Akira lah sosok yang telah dengan keji menghabisi Mitrai. Alasannya adalah karena belati yang menusuk tepat di jantung Mitrai saat ini itu adalah belati yang Akira gunakan sewaktu ia berada di dalam dungeon melawan monster Minotaur. Di hadapan semua orang termasuk Baginda Raja, Tsukasa pun membela Akira mati-matian. Ia berkata jika semua ini adalah sebuah kesalahan karena ia tahu betul di dalam dungeon kemarin senjata belati itu telah hancur sewaktu ditusukkan kepada tubuh sang Minotaur yang tubuhnya sangat keras sekali. Tapi semua temannya pun tetap tidak percayai hal itu. Ia tetap menganggap jika Akira lah sosok yang telah menghabisi Mitrai. Hal itu dikarenakan jika Tsukasa telah terbebas dari kutukan yang diakibatkan oleh kristal sialan tersebut, sementara teman-teman yang lain masih terpengaruh oleh kutukan dari kristal itu. Segera
Akira pun menjadi target tahanan dari para pengawal istana sesuai arahan dari Baginda Raja. Lalu Akira pun mengaktifkan perlindungan skill tidak terlihatnya untuk melarikan diri dari sana. Dan Akira pun di sini menemui Giles secara diam-diam, yang ternyata Giles mempunyai kekuatan sama dengan Mitrai. Ia dapat melihat Akira dengan jelas walaupun ia telah mengaktifkan skill menghilangnya tersebut. Barulah Giles memberitahu semuanya kepada Akira jika sebenarnya Kapten Mitrai telah dihabisi dengan sangat sadis oleh pasukan regu dari Gagak Malam Assassin yang merupakan bagian bawahan dari anggota pembunuh paling kejam di negeri ini, tentunya di bawah perintah dari komando Baginda Raja itu sendiri. Giles juga berkata pada Akira jika Mitrai sengaja menyimpan beberapa barang di kamarnya yang memang ia sudah persiapkan untuk Akira, dan kemudian Akira pun tanpa banyak berpikir langsung menuju ke kamar Mitrai untuk mengambil barang tersebut, yang rupanya ia hanya mengambil satu barang. Ia melupakan satu barang lagi karena saat ini situasi yang sudah sangat terdesak. Kemudian Akira pun segera pergi meninggalkan kerajaan untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Akira pun terlihat memasuki sebuah dungeon yang dimana ia bermaksud untuk menghabisi semua monster di sana. Tujuannya hanya satu, Akira harus jauh lebih kuat dari saat ini karena ia ingin melakukan sebuah misi balas dendam terhadap kerajaan, terutama pada sang putri juga sang raja yang dinilai sangat kejam hingga mengorbankan nyawa dari Mitrai. Semua monster pun tidak luput dari pemburuan Akira kali ini. Ia memburu para monster itu sampai ke lantai dasar dungeon tersebut, yang kemungkinan besarnya Akira akan menjadi jauh lebih kuat lagi dari sebelumnya untuk melaksanakan sebuah misi balas dendamnya tersebut, membalaskan dendam atas kematian Mitrai yang tidak wajar. Dari pertarungannya tersebut, setelah menghabisi beberapa monster juga beberapa boss, Akira pun nampak terluka sedikit parah, yang kemudian ternyata dari pertarungan ini juga ia mendapatkan beberapa skill langka, yang salah satunya adalah skill penyembuhan. Tapi masalahnya dari semua skill-skill spesial tersebut, levelnya masih sangatlah rendah. Akira masih perlu untuk mengupgrade semua skill yang baru saja ia dapatkan tersebut untuk mengoptimalkan semua kinerja dari masing-masing skill itu. Kembali ke kerajaan, saat ini beberapa teman-teman Akira yang lain sudah tersadar dan terlepas dari pengaruh kutukan dari sang putri. Hal itu dikarenakan seorang healer bernama Yuki yang membebaskan mereka dari kutukan sialan tersebut. Pada akhirnya, Tsukasa pun mengajak semua teman-temannya untuk menghadapi sosok Raja Iblis sesuai misi mereka di awal. Kembali ke dalam dungeon, di sana Akira pun saat ini sedang berhadapan dengan satu monster slime yang sangat besar ukurannya. Singkatnya, Akira pun berhasil mengalahkan slime tersebut. Lalu, rasa penasaran yang tinggi membuat Akira pun ingin membedah isi dari slime tersebut. Ia penasaran dengan isi di dalam tubuh slime itu, yang ternyata slime itu berisi sosok elf yang sangat cantik, yang dimana Akira pun sangat senang karena bisa menemukan sosok elf seperti ini di hadapannya. Terlebih lagi, situasinya sekarang adalah di dalam dungeon. Kemudian setelah itu, wanita elf ini pun terbangun dari tidur panjangnya. Lalu kemudian entah apa penyebabnya, ia pun lalu pingsan tepat di pelukan Akira. Secara refleks, Akira langsung mengecek apa yang sedang terjadi. Ternyata wanita elf ini sedang mengalami sebuah demam yang sangat hebat. Akira segera membawanya ke suatu tempat yang lebih aman untuk mereka huni saat ini. Dan di sana Akira merawatnya dengan sangat baik. Bahkan Akira juga membuatkan semangkuk bubur supaya wanita elf ini kembali pulih seperti sedia kala. Singkat cerita, beberapa hari dirawat oleh Akira di tempat itu. Wanita elf ini pun pada akhirnya sembuh, dan ia pun sangat senang dan berterima kasih kepada Akira karena ia yang telah menolongnya, merawatnya dengan penuh perhatian. Ternyata wanita elf ini adalah Amelia yang berasal dari kerajaan elf, tapi belum sempat membicarakan banyak hal lagi tentang Amelia. Kemudian Akira pun mengajaknya untuk kembali berjalan, menyusuri dan membantai habis semua monster yang ada di dalam dungeon ini. Rupanya juga Amelia tidak seburuk yang dibayangkan oleh Akira. Ternyata dia juga memiliki kekuatan yang mungkin setengah dari kekuatan Akira saat ini. Hal itu terbukti betapa beringasnya
Amelia sewaktu membantai beberapa monster yang ada di lantai dungeon. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk pembahasan animenya kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Ya pastinya seru lah. Tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Kastel Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Kastel pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.